Tanpa ada tanaman, tanpa ada agriculture, tidak ada manusia, tidak ada Hmm. community, tidak ada humanity, tidak ada berkelangsungan hidupnya kita. Krisis pangan bukan hoax, Betul. Iya. terjadi loh. Iya. Krisis pangan, krisis fresh water. Betul. Iya, iya. Planet kita 70% air, tapi airnya air asin. Air tawar hanya 3%. Planet kita hampir 9 billion people, air tawar 3%. Karena planetnya rusak, deforestation lah, macam-macam dari 3 itu udah berkurang jauh. Makanya kan sungai-sungai fresh water itu udah mulai berkurang, udah hilang banget. Hai Sobat Bizkom, Happy New Year. Bertemu lagi di Bizkom Podcast, tempat kita membahas topik-topik terkini dalam dunia bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Saya Emilia Stiaring Tias, pengajar pada LSPR Faculty of Business. Dan saya Vicky Rahman, redaktur SWA Media Group, majalah SWA, bagian dari SWA Media Group. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tahun baru dan semangat baru dan juga inovasi baru nih, Miss Emil. Betul. Siapa nih yang akan membawa inovasi baru nih? Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Erwin Gunawan, Co-founder and Chief Business Officer Greens. Nah, sebelumnya startup Agritech Greens itu hadir dengan misi besar menjawab tantangan global dalam penyediaan pangan berkelanjutan. Jadi didirikan pada tahun 2018, betul ya Mas Erwin, oleh 3 sekawan, Andi C, Geraldi Chua, dan Erwin Gunawan. Greens menawarkan solusi inovatif berupa teknologi pertanian multidimensi yang memungkinkan budidaya tanaman di ruang tertutup tanpa bergantung pada kondisi cuaca. Sangat menarik ini. Kali ini kita akan dengar bagaimana lika-liku Mas Erwin merintis dan membesarkan Greens. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di YouTube channel kita, dan untuk memberikan masukan juga kanal YouTube ini lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, Mas Erwin, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini di Bizkom Podcast. Bizkom Podcast merupakan kolaborasi LSPR dengan SWA Magazine. Dan ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Jumlah petani ini sekarang kian merosot ya. Manggilnya Mas Erwin, Ko Erwin. Mas Erwin, Mas Erwin ya. Terima kasih. Jumlah petani yang merosot dari waktu ke waktu, kemudian profesinya itu sangat dianggap tidak menarik. Kenapa alasannya Ko Erwin atau Mas Erwin ini sebagai anak muda tertarik menjadi petani? Apa motivasi Mas Erwin? Baik. Jadi mungkin sedikit background ya. Ya. Datangnya itu dari masalah yang besar sekali. Dan ini bukan masalah Indonesia, masalah saya, Mbak Emil, Mas Vicky, bukan, ini masalah dunia, global. Ini gimana humanity, kita manusia hidup itu bisa berkelangsungan. Right? Pangan itu basic needs kan, kebutuhannya kita sebagai manusia hidup. Benar? Pangan itu datang dari mana? Dari tanaman, dari tumbuhan yang kita tumbuhkan, yang kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik. Tanpa ada tanaman, tanpa ada agriculture, tidak ada manusia, tidak ada community, tidak ada humanity, tidak ada berkelangsungan hidupnya kita. Betul? Nah, dampak dari global warming, dari climate change, apa yang kita lakukan in the past 100 tahun, itu kita benar. Ini mungkin sedikit curhat lah ya. Itu kita sebagai manusia itu merusak. Kita melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, tidak ramah lingkungan. Akhirnya dampaknya adalah sekarang ini climate change. Dampak utama dari climate change pertanian. Kalau musim udah blur, sudah nggak ada musim lagi. Tanah sudah makin rusak. Kalau bicara data ya, 52% lahan dunia itu udah nggak bisa dipakai buat tanam.
Unsur haranya, nutriensnya itu udah nggak mencukupi, udah terlalu di-abuse pertanian. Bukan cuma Indonesia, bahkan dunia. Bicara masalah petani sebagai pelaku, itu pun sama tuh, tidak ada regenerasi petani. Anak-anak muda sekarang mungkin, I'm sorry, nothing wrong. Daripada jadi petani, mendingan jadi YouTuber misalnya, atau jadi apa itu selebgram misalnya. Itu ya bagus-bagus saja, tapi ya pertaniannya gimana itu? Tidak ada regenerasi petani. Data lagi mungkin sedikit, 70% petani di Indonesia itu di atas umur 55-60 tahun. Udah sepuh ya. Udah sepuh, Pak. Belum ada regenerasi berikutnya. Betul. Jadi the next 3 tahun, 5 tahun gimana? Siapa yang akan melakukan? Jadi lahannya sudah tidak ada, petaninya tidak ada, dan gimana gitu, ya kan? Nah ini bukan cuma masalah Indonesia ya, tapi masalah dunia. Negara-negara lain tetangga sama kok. Sama. Jepang mirip, tidak ada regenerasi petani. Seperti itu. Mungkin ya tidak bisa disalahkan. Saya membuat survei yang kecil-kecilan lah ya, sedikit nanya gitu. Even university kita punya banyak ya, UGM lah, IPB lah. Jadi petani itu bukan sesuatu yang mudah, Mbak. Coba misalnya ya, kalau punya kemampuannya, punya skillnya, saya bisa nanam nih. Wah, tanahnya dingin. Oke lah, punya skill. Punya lahan nggak? Punya modal nggak? Tahu nggak cara distribusi? Kan bahan pertanian, hasil pertanian itu bukan kayak sepatu ya, bisa ditaruh di gudang 2 tahun masih nggak apa-apa. Highly perishable product. Ditaruh 3 hari bingung gitu. Lebih lama lagi makin rusak. Harus refrigerator juga, mahal untuk naruh. Nah itu faktor-faktor itu yang membuat orang mau masuk ke pertanian itu ya resikonya besar. Apalagi dengan climate change. Itu sudah kayak quote-unquote gambling lah. Kan nggak tahu. Ya kan, nanam, wah 3 bulan, tahu-tahu hama, tahu-tahu banjir, habis. Nah kendala-kendala itu, resiko-resiko itu yang akhirnya ya malah ya tidak ada regenerasi. Orang, waduh susah nih, nggak bisa, mendingan yang depan mata aja yang gampang apa gitu. Mas Erwin kok nggak grogi jadi petani ya? Nah, ya itu mungkin sharing sedikit ya, Mas. Saya tuh lama di US kan, jadi saya pulang Indonesia itu mau berkontribusi lah, do something yang not just for me and my family, tapi apa nih yang impactful, yang bisa berguna buat masyarakat Indonesia. Nah, saya lihat ya itu di pertanian itu yang saya mungkin, wah ini kalau saya melihatnya problems ini suatu kesempatan untuk saya berkontribusi. Masalah adalah land of opportunity ya, yes, sir. Untuk berkreasi dan berinovasi gitu. Bisa dibilang seperti itu. Terus lanjut Mas Irwin, bikin apa di Indonesia nih? Nah, jadi ya kita kan zaman sekarang itu teknologi itu sudah keren-keren kan, ya, Mas, sudah banyak dipakai di mana-mana gitu ya. Jadi ya dengan kemajuan zaman, dengan inovasi-inovasi yang kita sudah punya, dengan skill-skill yang kita sudah ada, itu saya arahkan untuk ke pertanian. Jadi saya dan my partner Gerali dan Andi sama-sama creating solutions dengan terus merevolutionize agriculture di Indonesia dengan memakai inovasi-inovasi apapun itu, dari Internet of Things, machine learning, artificial intelligence sampai blockchain. Apa yang kita bisa pakai, kita kembangkan, kita ulik jadi suatu solusi di pertanian gitu. Agar petani menjadi petani zaman now atau petani milenial gitu ya. Sure. Kurang lebih gitu ya, Mas Erwin ya. Istilahnya petani zaman now ya. Yes. Soalnya kan ada program petani milenial juga ya. Mereka harusnya adaptable dengan yang tadi sebutin ya. Tapi aku juga udah keliduk ada blockchain, apa petani sama kripto kan biasanya blockchain sama kripto ini. Bisa jelasin ini sama sobat Biskom nih supaya. Iya nih, menarik sekali. Siap. Nah itu salah satunya gitu ya Mas Erwin ya. Iya, memang blockchain itu sekarang dipakai untuk cryptocurrency kebanyakan. Tapi sebenarnya teknologi itu sendiri bisa dipakai untuk yang lain-lain. Karena itu kan ledger ya. Blockchain itu adalah pencatatan sebenarnya. Right? Pencatatan. Apa yang saya lakukan di Greens, blockchain-nya dipakai buat apa sih? Untuk traceability. Jadi zaman sekarang, zaman now, kita semua lebih aware kan. Ini saya makan aman nggak ya? Organik nggak ya? Sehat nggak ya? Apalagi sejak COVID. Betul. Wah, kita itu harus lebih mindful nih, nggak bisa sembarangan gitu.
kena virus udah tamat gitu karena story. Itu gimana? Itu dengan blockchain itu. Jadi apapun yang kita tanam itu ada QR code-nya, bisa di-scan, itu traceable tuh, bibitnya dari mana, ditanam di mana, ditumbuhkan oleh siapa. Yes. Itu yang kita pakai untuk blockchain-nya. Tanaman apa aja gitu? Dari mulai padi dan lain-lainnya pakai blockchain bisa di traceability. Strawberry ya. Bisa gitu. Di-trace semua, bisa traceability. Apalagi kalau mau ekspor kan. Ya negara-negara kayak beberapa di Eropa lah sudah jadi standar untuk bisa ekspor keluar harus traceable nih. Dari mana nih? Gitu kan. Dan suhunya bisa diatur kan ya. Nah, untuk sistem pertanian sendiri ya karena kita leverage inovasi dan teknologi, semua variabelnya kita atur. Jadi seperti apa aja? Itu untuk minimize gagal panen lah. Ya kan. Macam-macam, dari suhu, dari kebutuhan cahaya ya kan, sampai irigasinya, watering systemnya, nutrisinya dan sebagainya, the whole nine yards itu kita atur lah. Agar apa yang ditanam yieldnya bagus dan bisa panen gitu, guarantee 99% panen. Greens itu menyediakan solusi itu, Mas Erwin. Nah, kan nggak gampang ya untuk menyodorkan tadi ada IoT, blockchain. Emang kalau didengar, wih keren ya. Kalau mau jadi petani itu kan, anak muda nih yang pakai ini mah gampang gitu kan. Tapi kan mengedukasi ke petani-petani ini gimana ini? Greens nih ya, sebagai agritech di Indonesia ini gimana? Melakukan terobosan itu. Jadi step by step, Mas. Step by step. Yang kita buat itu sebenarnya ya teknologi farming itu satu hal. Tapi kita itu bukan cuma itu. We are creating food system yang baru. Dari pertanian sampai distribution, logistik sampai ke tangannya Mas Vicky misalnya Mbak Emil. Itu kita membuat sistem yang baru. Dengan gimana? Dengan hyperlocal caranya. Apa hyperlocal tuh Mas Erwin? Hyperlocal farming itu visinya kita, creating hyperlocal farming everywhere. Nah, ada perikanan story juga. Misalnya ini Indonesia itu kita ya, very sad to say ya, nomor 2, peringkat kedua sebagai food waste contributor di dunia kan. Itu ada hitungannya tuh sampai kalau dirupiahkan 500 triliun kalau nggak salah per tahun. Yang kebuang begitu saja kan sayang ya. Kita third world country masih banyak yang membutuhkan lah. Kalau kita bisa olah dengan baik, melakukan lebih efisien lagi, mungkin nggak perlu terbuang segitu banyaknya misalnya. Kalau nomor 1 Saudi, food waste contributor. Kalau negara kaya kayak Saudi, nomor 3 Amerika. Negara kaya itu mereka food waste. Konsumen beli nggak habis, kebuang tuh busuk. Kalau kita food loss, gagal panen, rusak di jalan, rusak di distribusi dan sebagainya. Itu negara kita. Nah, itu gimana cara solusinya? Ya kompleks supply chain itu diminimize. Jadi ya masalah itu minimize. Betul, dari 8 tahap baru sampai ke tangannya Mbak Emil sama Greens jadi cuma 2 tahap. Kita petaninya nanamnya di tengah-tengah kota, di dalam restorannya untuk kebutuhan chef. Jadi sustainable solutions. Leveraging sistem teknologi. Emang ada yang di restoran? Ada. Di mana? Boleh disebutin nggak restoran apa? Boleh. Jadi, contoh aja ya, salah satu contoh gitu ya. Ya, beberapa partner kita ya untuk sustainable intelligent garden agar mereka bisa melakukan sesuatu yang baik ya, cut carbon footprint misalnya. Jadi mereka tanam sendiri, cut plastik packaging karena udah nggak perlu pakai plastik packaging lagi. Betul, tinggal ambil ya. Tinggal ambil, food safety-nya terjaga juga karena tidak ada kontaminasi. Benar nggak? Terus freshness-nya dan sebagainya lah. Itu misalnya kayak Grand Hyatt, Pullman Central Park. Di dalamnya gitu. Di dalam restoran. Di dalam restoran. Double Tree ya. Saya pernah tuh makan di restoran itu. Betul. Jadi kalau saya melakukan riset, Mas, ini teknologi farmingnya jadi berupa etalase, sebutnya etalase bukan ya Pak? Green spot. Yes. Green spot, jadi sebutnya green spot. Kemudian kecil-kecil sebutnya microgreens. Ya, saya sudah melakukan riset nih microgreens. Kemudian kalau kita pegang itu dingin karena ada suhunya yang di set up. Dan ada irigasinya dan lain-lain. Quite expensive nggak sih Mas Erwin? Aku jalan konsumen gak diguk juga nih ya. Penasaran ya. Aku kan warteg nih ceritanya nih. Mau bikin kayak mau pakai teknologi green gak diguk juga kan? Gitu. Gimana ceritanya supaya bisa menyaingkan sobat Biskom yang
kepo nih. Yes, jadi mungkin sedikit background juga. Kenapa anak-anak muda sekarang selain masalah-masalah tadi susah banget untuk tanam ya. Ya hasilnya pun kalau di pertanian mungkin kalau buat bahan pangan kurang. Petani-petani yang sudah melakukan nanam sayur, nanam apa, malah anaknya nggak mau jadi petani, anaknya disuruh kerja di kota misalnya, karena mungkin penghasilannya pun kurang. Mungkin sedikit sharing dari apa yang saya tahu ya, petani di kita untuk bahan pangan ya, nanam sayur, nanam jagung, nanam wortel, itu mereka nggak punya lahan, mereka bukan petani sebenarnya, mereka buruh tani, dibayar harian, ya kan. Jadi ya itu miris lah, hasilnya pun kurang. Nah bagaimana kita bring values ke mereka kan, agar profesi petani itu dilirik dan memang profesi yang mulia loh itu. Kita manusia hidup tergantung sama ini petani-petani ini yang kita coba gimana caranya. Ya harus diberikan insentif yang baik. Ya, untuk menarik petani muda, milenial. Untuk regenerasi petani, dikasih cara yang baik. Bertaninya udah pakai sains, yang untung-untungan lagi. Gimana cara minimize gagal panen, cara mengoptimalkan yield hasil panen yang baik, disystemize semua. Hasilnya bisa dihitung, bisa diukur. Wah, minimal lebih dari UMR lah dapat misalnya, atau a lot more than that, tergantung skalanya. Ya, jadi kita bring value ke sana. Yes, jadi bukan apa ya, bukan hanya gimana caranya jualan paling banyak, tapi gimana caranya apapun yang dilakukan bermanfaat, berguna untuk semua stakeholders di dalam itu. Jadi Mbak Emil, kalau koreksi aku ya Mas Emil, Greens itu menyediakan semacam teknologi ya. Betul. Di hulunya yaitu para petani ya. Betul. Gitu kan ya. Dan diharapkan petani muda tertarik di sini. Betul. Jangan-jangan udah banyak. Berapa? Banyak petani muda. Kalau dari Greens sendiri ada beberapa puluh lah, dari UGM, dari Undip, dari PB yang contohnya ya. Kepala botanisnya kita, head of our botanis yang dari awal sama-sama saya. Itu dulunya dia lulusan Undip. Kerjaan pertama di pertaniannya, ini bukan menjelekkan industri ya atau gimana-gimana, itu di kelapa sawit. Kelapa sawit kita keren banget. Industri pertanian menurut saya yang paling hebat dunia ya, itu Indonesia itu kelapa sawit. Keren. Jadi ya udah, kalau mau di pertanian di kelapa sawit. Nah, Mas Imam ini kerja pertamanya dikirim ke kalau kelapa sawit kan bukan di Pulau Jawa ya, di Kalimantan, di Sumatera, di mana lah. Iya kan berjuang kan. Iya, berjuang terus kan nempel kan. Ya nggak tahu gimana. Ada konflik lah gitu loh, konflik lahan lah gitu lah kurang lebih. Sampai ya wah saya kabur nggak berani lagi gitu. Ya, akhirnya ke Greens. Dan beneran jadi petani dan sustain gitu. Proud, bangga. Ya, itu. Kalau penggunanya banyak petani milenial, pengguna dari solusinya Greens yang akhirnya mereka menjadi petani beralih itu. Memantik mereka gitu. Sudah mulai, memancing mereka. Jadi dari bukan kalau sistem canggihnya kita kayak Green Spot yang kayak di Grand Hyatt itu, kita pun systemize greenhouse. Greenhouse kayak melon, strawberry, itu kita systemize tomat agar lebih efisien lagi gitu. Di rumah biasanya atau apa itu? Kalau greenhouse itu tergantung tanaman apa. Kayak tomat yang butuh tempat tinggi, DPL tinggi itu di Lembang, di Sukabumi ada, di Bogor ada, Puncak gitu. Kayak melon ada di tengah Jakarta ada. Kota ada bisa ya. Mau Mas? Aku kayak mau bikin ini. Mau ya? Saya mau strawberry deh. Strawberry. Aku jadi disebutnya urban farming pas smart farming tuh kalau begitu. Urban and smart farming. Urban and smart farming. Jadi anak Jaksel nih aku urban ya. Berarti Greens ini B2B atau B2C? Sekarang kita fokusnya masih B2B. B2B. Businesses untuk lebih sustainable. Setiap pihak bisa melakukan smart farming nggak sih? That's our goal. Itu visi besarnya in the future hyperlocal farming everywhere. Jadi semua stakeholder yang membutuhkan sampai nanti household, rumah-rumah sebelahnya kulkas itu mungkin ada intelligent gardennya misalnya untuk kebutuhan household. Misalnya untuk bikin nanam jeruk di samping kulkas gitu ya, misalnya ya gitu yang paling gampang gitu ya. Atau nanam atau nanam tanaman pare untuk apa somai gitu. bisa kan? Iya bisa. Seru banget nih ya. Baik Sobat Biskom. Mau lanjut tapi
kita harus jeda. Jeda. Kita akan mengambil jeda sejenak. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih mendalam bersama Mas Erwin. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Hai Sobat Biskom, kita kembali lagi dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Erwin dari Grips. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan berikan masukan untuk membuat kanal YouTube ini lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi bahas bahwa Greens adalah sekarang berfokusnya B2B. Lantas bagaimana tanggapan pelaku industri lain terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Greens? Bagaimana nih Mas? Membantu sekali. Membantu. Betul. Positif ya? Positif sekali. Karena kelangsungan supply, konsistensi supply, quality, harga, itu ya I'm sorry to say, very sad to say ya, di kita itu up and down kan. Kadang harga bisa mahal banget kan, cabai deh. Cabai lagi Sekarang mahal lagi banget. Oh iya. Nembus 100.000 ya. Iya, Pernah ya. Iya. Baru iya. Lebih ya. Biasanya kan 30.000. Iya. Kadang-kadang kalau lagi kurang ini ya, cuma 5.000. Iya. Buat petani kalau di atas 100.000 bagus dong. Iya. Bagus. Buat pengguna kan nggak mungkin. Saya punya restoran harga 50.000 makan siang jadi 80.000 kan nggak bisa seperti itu. Petani kalau pas lagi jelek bisa 5.000 sekilo. Dari 130.000 jadi 5.000 sekilo itu gimana? Ya. Jadi dengan adanya Greens, sistemnya Greens, caranya Greens yang baru, creating food system, itu semua kita minimize. Mungkin nanti kedepannya bisa hilang sesuatu yang tidak stabil seperti itu. Itu goalnya. Itu goalsnya. Betul. Sudah terjadi nggak Mas? Dari tanggapan pelaku industri. Misalnya beberapa apa? jenis tanaman sudah tanaman. begitu. Stabil. Gitu. Lebih stabil kayak microgreens. Microgreens itu saya juga baru belajar dari petani. Itu kayak kaviarnya makanan sayur. Microgreens very expensive. Itu kalau chef ngambilnya pakai capitan. Microgreens satu buat garnish biar cantik makanannya ya. Itu 1 kilo bisa 2 juta rupiah tuh. Namanya microgreens very expensive. Sangat kecil-kecil tanamannya. Nah sebelum greens ngirimnya dari mana-mana kan susah tuh. Pakai styrofoam, pakai dry ice, pakai segala macam. Domestik tapinya. Domestik. Sampai ke restoran udah rusak. Aku bayangnya cold chain storage-nya panjang Wah, ya. ribet banget. Belum yang bunga-bungaan. Iya. Itu kebanyakan masih dari Eropa. Edible flowers. Yes. Masih dari negara lain gitu. Kirim ke sini murah apa harganya. Dan kompleks supply chain banget. Dengan greens, klien kita tanam sendiri di dalam restorannya, di dalam dapurnya. Yes. Bisa mereka testimoninya bisa hemat berapa ya gitu ya persen? Testimoni mereka tuh bisa hemat berapa persen?
Misal contoh microgreen mereka tanam itu ya. Ya, paling dikit 30% lebih hemat. Oh, iya. Up to berapa ratus persen. Dan lebih pentingnya lagi tidak ada food loss, food Iya. waste, food safety-nya terjaga, konsistensinya Iya. terjaga, kebutuhannya bisa di-manage, Memangkas emisi karbon juga ya. memangkas emisi karbon, footprint-nya benar-benar nggak ada ya tanam sendiri. Makanya tadi Mas Erwin bilang multidimensi. Multidimensi. Aku udah bilang sih multidimensi kayak lagu-lagu gitu Mas. Ternyata ini yang multidimensinya ya. Baru ketemu. Nah, kalau si pengguna green itu dipanggilnya apa sih? Kalau penggemar slang kan slanker. Kalau ini apa? Greener atau apa gitu? Ada istilah sendiri nggak? Greenster ya. Oh, oke. Greenster. Yes. Panggilnya Greenster ya. By the way itu green tuh hijau. Green Mas Erwin. hijau. Nah, kalau green kan hijau, Iya. green. Hmm. Greens pakai S. Iya. Itu kan vegetable, tanaman, tumbuhan. Oh. Greens slangnya di US. Iya, Makanya di penggunanya US. green tuh Greenster ya. Iya, Greenster. Wih, lovely banget tuh Mas. Terus pengembangan bisnisnya gimana nih Mas? Kan pelaku industri udah bilang, wih keren nih. Terus apakah ada kolaborasi Iya. ataukah ada ya pengembangan lainnya ya? Karena dari 2016 sampai 2016 ya belum? 18 ya. 18 berarti udah sekitar hampir 7 tahun ya. Ya. 7 tahun jalan ya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan journey itu Mas. Ya, untuk awal-awal ya karena ini sistem yang baru, cara yang baru, inovasi baru lah di Indonesia. 3-4 tahun itu R&D, research and development. Betul, itu yang susah tuh. Tapi I'm proud, saya bangga. Saya lama di US. Waktu di US saya nggak pernah kepikiran di Indonesia ada skillnya nggak ya? Wah, banyak takutnya lah. Tapi sampai Indonesia orang kita pinter-pinter Mas, hebat-hebat. Misalnya very namanya resourceful ya. Apa itu arti resourceful? Itu membantu, menyokong. Bisa ngakalin. Semuanya diakalin, bisa cari jadi solusinya. Cari solusinya. Yes, ini itu dirakit apa segala macam. Jadi machine learning. Jadi Internet of Things kan Internet of Things IoT ya. IoT itu banyak. Lampu mati itu IoT ya kan. Tapi untuk agriculture kan harus diubah, harus sistemnya. Betul. Nah itu dibikin dari scratch sama tim saya gitu. 4 tahun itu R&D. 4 tahun. Ya. Sabar banget ya. Harus sabar 4 ya. tahun nih R&D terus gitu kamu bikinnya gitu. Tapi keren ya. Gimana kompakannya? Karena gini. Nah saya untuk beruntungnya saya ya. Bukan cuma saya yang punya purpose, yang punya visi, yang punya passion di sini gitu. Jadi kita berjuang di sini bukan ngarepin wah ini profitnya bisa gede banget nih, bukan seperti itu. Kita berjuang di sini karena kita mau cari solusi. Solusi untuk kelangsungan hidup kita, solusi untuk pertanian, solusi untuk masyarakat. Jadi mau lembur, mau kerja gimana, mau banting tulang, mau apapun kita lakukan gitu dan happy doing it. Karena goalnya, purpose-nya bukan cari uang, cari uang profit, tapi untuk bikin solusi nih. Dan misi keberlanjutan. Nah ini yang perlu didengar oleh Sobat Biskom nih. Jadi nggak ujuk-ujuk Mas Erwin begini. 4 tahun R&D. Dan jangan terlalu mikirin profit dulu. Harus punya misi yang sama, satu tim. Passion tadi ya, misalnya passion dan harus ada bermanfaatnya itu. Tadi harus ada manfaatnya ya. Iya ya, mungkin impact ya gitu ya. Impactful. Ujung-ujungnya ketahanan pangan ya, green sini ya. Bisa banget. Bisa banget Mas. Karena ya untuk bisa mencapai ketahanan pangan, agriculture-nya harus sustain, harus hidup, harus berkelanjutan, harus keren banget kan. Betul. Dan itu ya ada sistem, ada teknologi, kenapa tidak dipakai? Betul. By the way masih di Jakarta? Ininya apa penggunanya? Farming Jakarta dan Bali. Jakarta dan Bali. Karena apa? Karena ada tadi kan disebut hotel ya, jangan-jangan karena hospitality juga ada. Karena hospitality. Yes. Hospitality itu membutuhkan ya fresh ingredients dan mereka besar kebutuhannya. Nah, itu mereka untuk menjaga supply, konsistensi dan harga. Nah, mereka bertanam sendiri sekarang dengan greens. Sudah berapa banyak? Maaf, partnernya udah berapa banyak? Jadi udah masuk grup-grup. Misalnya benar Mas Emil. Ya, udah grup Hyatt, grup Hilton, grup Accor, mereka hotelnya ratusan. Kita pelan-pelan tapi kelakon. Satu beresin rapi bener. Nah, satu lagi udah antri lah. Jangan-jangan juga bisa diaplikasikan misalnya ke rumah sakit dapurnya. Nah, apalagi itu. Kan my wife itu hamil di sini. Waktu kita ke dokter kandungan tuh ya, dokternya bilang hati-hati makan salad ya. Kalau bisa jangan makan ya. Takut karena ya nggak tahu food safety-nya kayak gimana. Ya kan, apalagi ya kemarin cancer
cancer survival sih. Beliau sudah sembuh, tapi cancer itu sangat-sangat rentan ya. Bisa Salah muncul makan lagi ya. apa, nah trigger kan. Oke. Makanya apa-apa terus diperhatiin. Iya. Mereka jadi itunya Greens, boleh nggak saya beli deh? Oh, jadi partner. Iya, saya mau nanam deh, saya mau beli sayurannya deh. Oh. Yes, rumah sakit, bicara rumah sakit. Karena ya apa yang kita tanam itu bisa dibilang ya beyond organik ya, karena nggak pakai bahan harmful chemicals, nggak ada pestisida, nggak ada kontaminasi gitu. Yes. Ya, selain rumah sakit kan bisa Reading the Wave juga ya Miss Emil ya. Iya. Reading the Wave misalnya program makan bergizi gratis. Central Kitchen-nya butuh solusinya dari Greens. Ada nggak yang hal kayak gitu? Ya moga-moga. Moga-moga ya. Kita willing to Harapannya support, ke depannya Itu ya. bisa diaplikasikan juga ya ke Central Bisa. Kitchen yang bisa menyediakan makan di sebelahnya Central bergizi Kitchen gratis. greenhouse gitu ya. buat tanam sayurannya yang dibutuhkan. Tanam apapun sendiri itu. ya, mereka bisa. Yes. Petaninya nanti di situ. Di situ. Nanamnya di situ. Yes. Jadi Mas Erwin juga nggak yang ngasih nih alat nih tools, tapi juga memberdayakan penggunanya, petaninya ya. Harus. Petaninya berarti ya. Harus. Dimonitoring. Dimonitoring pada sistem. Jadi kita memberikan sistem cara inovasi teknologi agar petaninya ini bisa sustain. Nggak untung-untungan lagi nanam. Bisa dari jarak jauh ya, maintain-nya. Betul. Karena kan pakai teknologi IoT tadi ya. Itu ada IoT-nya, ada kameranya, ada sensoring sistemnya, semuanya mas banyak yang kita pakai. Aku kalau kebayang IoT itu tadi Mas Erwin bilang tek lampu mati ya. Kalau zaman dulu Harry guk. Nah, Ya, itu kan IoT juga kan. Itu sebenarnya IoT juga kan kemari gitu. Dia datang ya kan gitu. Problemnya gitu ya. Nah, pirantinya Green juga bisa demikian ya di ini ya. Ya, sure. Ya, kita jadi apa yang kita believe itu kita harus terus menjadi apa ya frontline of inovasi lah. Frontline inovasi. Apapun harus dikembangkan karena buat survivalnya kita. Krisis pangan bukan hoax. Betul. Iya. Terjadi loh. Krisis pangan, krisis fresh water. Betul. Ya, Planet kita 70% air. Tapi airnya air asin. Air asin. Air tawar hanya 3%. Planet kita hampir 9 billion people, air tawar 3%. Karena planetnya rusak, deforestation lah, macam-macam dari 3 itu udah berkurang jauh. Makanya kan sungai-sungai fresh water itu udah mulai berkurang, udah hilang banget. Oke. Nah, next bagaimana Greens membantu mengurangi jejak karbon melalui teknologi pertanian? Nah, itu hyperlocal farming Farming-nya everywhere. Kita bertanam secara urban farming contohnya. Nanam di tengah-tengah demand, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah populasi masyarakat. Encourage everyone to farm with us. Miss Emil mau bertani kita bisa karena udah systemized. Ada caranya. 1, 2, 3 udah jadi petani. Resikonya kita take care, kita handle, kita atur pakai teknologi. Yes. Contohnya lah kalau Miss Emil mau nanam jeruk lah misalnya gitu. Itu perantingnya yang seperti apa sih yang harus digunakan oleh Miss Emil gitu Mas? Supaya sobat Biscom tuh bisa ngebayang gitu. Tergantung apa yang ditanam, sistemnya pun harus disesuaikan. Yes. Misalnya Miss Emil di rumah atau di apartemen gitu ya. Dia apa yang dibutuhkan oleh Miss Emil Misalnya, supaya dia bisa mendapat pangan lah ya misalnya. Pangan tuh bisa dapat jeruk di apartemen aja nanamnya gitu loh. Iya. Misalnya kalau kayak pohon jeruk, pohon-pohon yang kecil ya, even strawberry, tomat itu mungkin dari nutrisinya yang kita systemize, watering sistemnya yang kita systemize, ya kan, dibuild simple green spot. Di samping kulkas misalnya, misalnya. Betul. Yes. Itu bisa gitu. Bisa mas. Ya. Kepo juga ya, harusnya ada ilustrasi video ya supaya sobat Biscom itu ya tampilnya Jadi saya juga minta foto dan video. Tadi pagi baru visit farming melon ya. Melon ya. Di Jakarta Barat ya. Di Jakarta Barat. Itu kan pagi-pagi jam 6 pagi udah visit farming. Tapi Lanjak, iya by the way itu kan keren ya. Tapi Lanjak Barat kayaknya padat ya. Iya, di mananya ya? Atau gimana nih? Gimana ceritanya ini? Bagaimana pemilihan lahan yang tepat ya? Iya. Nah kalau buat melon kita greenhouse kan, jadi nggak perlu nanamnya nggak ditanam. Oh. Ya, nanamnya ada di
di sistemnya kita lah, green system. Ada sistem ya. Yes. Aku udah kaget tanamnya nggak ditanam tapi melayang. Wah, udah melayang. Di atasnya tanah. Melayang. Iya main tanah ya. Oh benar ya. Benar-benar. Kayak lagunya jurnalis melayang. Gantung-gantung. Oke. Oh benar gantung-gantung. Oh deh. Jadi Kita kepo visit ya. kapan-kapan. Di Kedoya, Jakarta Barat ya. Benjuruk ya. Iya. Soalnya Benjuruk kan padat, banyak Iya, apartemen gitu. iya. Ya maksudnya nggak hanya ke Benjuruk ya, Jakarta juga ya. Jadi Iya. sobat Biskom bisa menanam melon juga di rumah atau di deket apartemennya gitu ya. Iya. Ini Pokoknya contoh. keterbatasan lahan tapi bisa menjaga ketahanan pangan ya. Betul. Oh. Betul. Contoh solusi ini diterapkan di urban gitu, di tengah kota Tengah yang kota. padat. Karena optimal kan. Ya, pemakaian lahannya optimal, pemakaian air. Kita 95% less water. Jadi kita makan airnya sedikit karena ini kan precision farming. Iya. Pertanian yang presisi. Iya. Iya. Kebutuhan air ya diukur, Iya. dikasih secukupnya. Mm-mm. Seperti itu. Itu mempengaruhi kualitas kemanisan juga misalnya. Musim hujan, kalau semangka atau melon itu lebih hambar rasanya. Oh. Kayak timun katanya kalau musim hujan. Kenapa? Karena kebanyakan air. Iya. Kalau dengan cara yang ini ya. Mas Iwan, sobat Biskom mau ngintip-ngintip greens itu di mana sih? Apakah di Instagram atau apa? Mereka kepo pengen lihat dulu lah gitu loh. Siap. Kalau gini kan masih apa ya gini-gini ya, Gambarannya. ya gambarannya. Ya. YouTube-nya apa, Instagram-nya apa. Kalau dia mau ngeliat gitu gimana sih Mas Iwan? Saya Instagramnya ada Greens Indonesia. Oh. Greens pakai S Indonesia. Kalau website greens.id. Oh. Jadi itu bisa ngeliat ya bentuk-bentuknya ya sama Betul. ini apa cara-caranya ya. Tipis-tipis gitu ya. Tipis-tipis bisa ada Bisa. bayangan. Aduh, mau ngobrol lagi tapi time is Oke, running iya, out ya. Closing Oke. statement nih. Oh iya. Selanjutnya apa visi Greens untuk menciptakan pertanian yang lebih ramah lingkungan di masa depan? Kira-kira apa? Jadi ya visinya kita itu adalah core-nya kita menjalankan perusahaan ini ya. Ini kalau saya itu bukan hanya perusahaan tapi movement. Misalnya ya. Movement di mana ya kita harus merangkul semua pihak agar bersama-sama memberikan solusi, mencari solusi, menjadi part of solusi di pertanian. Seperti itu. Jadi creating hyperlocal farming everywhere. Itu visinya kita dan itu yang kita lakukan untuk cut carbon footprint, environment lebih friendly, dan Mengurangi food loss. mengurangi food loss, encouraging kan penduduk paling banyak di kota. Nah ini siapa yang menjadi petani? Ayo kita bertani bersama di kota. Ayo kita Ya. bertani di Jadi kota. Miss Emil, everyone can be a farmer. Gitu Betul. kan ya. Everyone can be a farmer. Even kan Start from now. Nah, menarik sekali. Terima kasih Mas Erwin sudah hadir hari ini. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Dan saya, Emilia Seringtias, pamit undur diri. saya Vicky Rahman mengucapkan terima kasih atas atensi Sobat Biskom. Nantikan episode berikutnya dari tamu-tamu yang inspiratif seperti Mas Erwin dan juga tamu-tamu lainnya Miss Emil yang akan datang ya gitu ya. Oke, jangan lupa untuk ikuti terus podcast Biskom selanjutnya dengan topik-topik yang tentunya tak kalah menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta beri masukan untuk YouTube channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis.
sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @sua_media_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.